Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Golden Dakwah, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan rahmatnya ya. Kembali lagi bareng aku, Candy, akan menemani aktivitas kalian. Masih di episode yang sama, yaitu Who is your bias? Kali ini kita akan membahas terkait harimau dari negeri timur, sang legend and inspiration. Kira-kira siapa nih yang bakal kita bahas? Yuk langsung aja. Ia adalah Yusuf bin Najmuddin Ayyub bin Sya'di, atau yang sering kita kenal dengan nama Salahuddin al-Ayyubi. Julukan Salahuddin berarti keadilan agama, panglima perang paling dihormati sekaligus ditakuti pasukan salib. Lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, Irak, kota yang terletak antara Baghdad dan Mosul. Pemuda yang memiliki mata sayu namun tajam ini melengkapi orang-orang besar dalam sejarah Islam yang bukan berasal dari kotak bangsa Arab seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan lainnya. Berbicara tentang pemuda ini, kita akan diingatkan dengan pembebasan Yerusalem, Al-Quds, yang mana kondisinya saat ini tidak lagi seindah masa itu. Aku akan mengantarkan tiap-tiap jiwa dari kalian umat Kristen dengan aman ke wilayah-wilayah Kristen. Setiap jiwa dari kalian, wanita, anak-anak, orang tua, seluruh pasukan dan tentara, dan juga ratu kalian, dan aku akan mengembalikan raja kalian dan pada apa yang Tuhan kehendaki atasnya. Tidak satupun dari kalian akan disakiti, aku bersumpah. Salahuddin menyampaikan. Orang-orang Kristen membantai setiap muslim yang ada dalam tembok kota Yerusalem ketika mereka merebut kota ini. Jawab Balian, salah satu pimpinan pasukan salib dengan ragu. Aku bukan orang-orang pembantai itu, aku adalah Salahuddin. Salahuddin, tegas dari Salahuddin. Jika demikian, dengan perjanjian itu aku menyerahkan Yerusalem pada umat Islam. Balian mengambil keputusan. Dialog tersebut mewarnai bagian akhir dari kisah perang salib kedua. Pada abad ke-12, menunjukkan kekuatan dan kekuasaan Salahuddin, tetapi juga sikap toleransi dan ketidaksukaan sang panglima pada perang. Meski dikenal dengan jago berperang di padang pasir, sehingga harimau dari negeri timur Salahuddin sejatinya lebih suka menghindari perang dan menghentikan perang secara damai. Meski musuhnya telah diambang, bahkan setelah kalah, ia tidak membalas kejahatan pasukan salib yang membunuh setiap muslim di Yerusalem. Saat berhasil merebut kota suci lebih dari seabad sebelumnya. Salahuddin al-Ayyubi selalu ramah pada siapapun yang datang mengunjunginya, selalu meminta mereka tinggal sejenak dan makan bersamanya, memperlakukan mereka dengan penuh hormat bahkan kepada tamu non-muslim sekalipun. Ia tak dapat membiarkan pengunjungnya melanjutkan perjalanan dalam keadaan kecewa. Kita akan menemukan banyak kisah unik dan menarik seputar Salahuddin yang layak diteladani dalam banyak buku sejarah dan referensi lainnya. Seperti pada buku Syamsuddin Arif 2008 dalam Orientalis dan Diabolisme Pemikiran. Mencontohkan di tengah suasana perang, ia pernah beberapa kali mengirim buah-buahan untuk Raja Richard yang sedang sakit. Ia mengutus dokter terbaiknya, bahkan juga menyamar sebagai dokter untuk memeriksa dan mengobati raja yang menjadi musuhnya itu. Ketika menaklukkan Kairo, Salahuddin tak serta-merta mengusir keluarga dinasti Fatimiyah dari istana-istana mereka, sampai raja mereka wafat. Baru setelah itu, anggota keluarga dinasti Fatimiyah yang tersisa diantarkan ke tempat pengasingan mereka. Gerbang menuju kota, tempat benteng istana berada, dibukanya untuk umum. Rakyat diperbolehkan tinggal di wilayah yang sebelumnya dikhususkan bagi kalangan bangsawan Fatimiyah. Di Kairo, Salahuddin tak hanya membangun masjid dan benteng, tetapi juga sekolah, rumah sakit, dan bahkan gereja. Hari Senin dan hari Selasa ditetapkannya sebagai waktu untuk bertatap muka. Ia akan menerima siapa saja yang memerlukan bantuannya. Karena itu, dikenal sebagai pemimpin yang zuhud dan warak. Kisahnya telah melegenda dan menginspirasi. Kehebatannya dalam berdiplomasi dan kita saksikan dalam pertemuan militernya dengan Raja Richard, The Lionheart, pada Perang Salib ketiga. Selain kemahiran diplomasi dan prestasi militernya, kisahnya selalu diingat pada kemampuannya menyatukan banyak dunia muslim, serta kemuliaan hati dan perilakunya, baik di dalam maupun di luar peperangan. Karen Armstrong dalam bukunya Perang Suci menggambarkan saat Salahuddin dan pasukan Islam membebaskan Palestina. Tak ada seorang Kristen pun yang dibunuh. Tak ada pula perampasan harta benda. Ia membebaskan banyak tawanan sesuai imbauan Al-Quran. Masya Allah. Kekaguman terhadap Salahuddin tak hanya datang dari kalangan muslim.
keadilan dan kenegarawannya juga membuat umat Nasrani yang kala itu tinggal di Yerusalem berdecak kagum. Suatu ketika, seorang tua beragama Kristen bertanya kepada Salahuddin, "Mengapa Tuhan tidak membalas musuh-musuh Tuhan?" Salahuddin menjawab, "Islam bukanlah agama pendendam dan bahkan sangat mencegah seseorang melakukan perkara yang tidak berperi kemanusiaan. Islam menyuruh umatnya menepati janji, memaafkan kesalahan orang lain dan meminta maaf, dan melupakan kekejaman musuh meski sebelumnya mereka menindas kita." Mendengar jawaban itu, bergetarlah hati orang tua itu dan berkata, "Sungguh indah agama Tuhan, maka pada akhir hayatku ini bagaimana agar aku memeluk agamamu?" Salahuddin menjawab, "Ucapkanlah 2 kalimat syahadat." Atas semua kemuliaan itu, pengajar University of London dan penulis beberapa buku tentang perang salib Jonathan Phillips menyebut Salahuddin sebagai pahlawan utama bagi umat Islam. Masya Allah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.